Kembali di News Pagi pemirsa, dua jasad wanita penuh luka ditemukan warga di ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya diduga korban pembunuhan. Mayat wanita ditemukan mengambang di tengah laut oleh nelayan di perairan pantai selatan ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Nelayan pun langsung mengevakuasi korban ke daratan. Selesai evakuasi korban pertama, korban kedua kembali ditemukan nelayan di pesisir pantai. Saat ditemukan tubuh korban penuh luka. Di dalam penginapannya tidak jauh dari lokasi temuan mayat, ditemukan ceceran darah dan bekas seratan korban ke arah pantai. Diduga keduanya merupakan korban pembunuhan. Penemuan mayat pun dilaporkan ke polisi. Kayaknya itu saya bersama dari Polsek ke rumahnya, ternyata di kamarnya itu banyak darah, kayaknya diseret ke laut. Kedua jenazah dibawa polisi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku penusukan terhadap seorang WNA di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan rekan korban kini ditahan dan dijerat pasal penganiayaan. Polisi berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap seorang pria inisial XT yang diketahui merupakan warga negara Cina. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi mengungkapkan pelaku penusukan merupakan rekan korban, namun polisi belum menjelaskan motif penusukan tersebut. Ini kita ambil keterangan untuk mendalami terkait perbuatan yang dilakukan tersebut. Saat ditangkap, apakah langsung ditemukan barang buktinya juga, Mas? Iya, setelah ditangkap kita ajak dia untuk mengembangkan, untuk mendapatkan barang bukti yang bisa kita amankan, antara lain adalah berupa satu buah pisau, kemudian ada baju kaos yang digunakan pada saat kejadian, kemudian baju korban, kemudian ada juga celana panjang yang bernoda darah. Sebelumnya video penusukan ini viral di media sosial. Beruntung korban selamat setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku kini ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Pelaku dijerat tentang pasal penganiayaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gara-gara menghilangkan baju, seorang perempuan menjadi korban pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai viral, aparat kepolisian menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda. Pasca viralnya video pengeroyokan terhadap seorang perempuan di kamar hotel di Kota Makassar, aparat kepolisian Resmo Polsek Panakukang menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda. Di antaranya di Kota Makassar dan di Kabupaten Poso. Ketujuh terduga pelaku tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang. Sementara 1 terduga pelaku lainnya, yakni perekam dan penyebar video lewat sosial media, masih dalam pengejaran polisi. Dugaan sementara penyebab aksi pengeroyokan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban tidak mengembalikan baju pelaku yang dipinjam dengan alasan hilang. Gara-gara baju. Baju kenapa baju? Sama pas kita langsung dia bilang, baru nak kita diundang. Jadi aja dia bilang, mana apa sih kau? Terus begitu itu kemana? Hasil pemeriksaan sementara, ini mereka, si korban ini ditelepon sama temannya. Kalau dia ada di hotel, bincang-bincang lah mereka di sana. Namun sampai sepengetahuan si korban ini, ada salah satu dari temannya ini menghubungi pihak dari pelaku yang ada selisih tadi, yaitu masalah pinjam baju. Sebelumnya video pengeroyokan seorang perempuan viral di media sosial. Korban yang mendatangi salah satu hotel di kawasan Panakukang dengan maksud hendak menemui temannya dikeroyok. Akibatnya korban luka-luka di sekujur tubuh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Yuel Yuswin, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus bungkus night yang rencana digelar di kawasan Jakarta Selatan. Guna kepentingan penyidikan, petugas menyegel dan memasang garis polisi pada ruko yang bakal dijadikan lokasi acara.
Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan prostitusi dan pornografi berkedok event Bungkus Naik yang rencananya digelar di sebuah tempat spa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara, pemeriksaan barang bukti, serta hasil keterangan 8 orang saksi. Keempat tersangka merupakan direktur dan staf yang bekerja di tempat spa tersebut. Barang bukti kami mengamankan handphone milik kantor, kemudian handphone pribadi milik tersangka MC dan tersangka AK serta tersangka lainnya. Jadi semua sudah kami sita dan di dalam handphone tersebut diduga memang berasal konten-konten yang berbau ajakan untuk pornografi. Selain menetapkan tersangka, demi kepentingan penyidikan, polisi juga menyegel ruko yang akan dijadikan acara Bungkus Naik. Poster tersebut menampilkan foto seorang wanita berpakaian minim seperti kata-katanya mengandung muatan sensual. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpeti, iNews melaporkan. Tewasnya 2 bobotoh di Stadion GBLA dalam lanjutan Piala Presiden 2022 berbuntut panjang. Sisa pertandingan di grup C dipindah ke Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dan tidak boleh dihadiri penonton. Buntut tewasnya 2 pendukung tim Persib Bandung dalam laga lanjutan Piala Presiden 2022 Grup C di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, panitia dan pihak keamanan menggelar pertemuan. Hasilnya disepakati sisa laga di Grup C akan dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dan tertutup untuk penonton. Kita ngikutin apa yang diarahkan dari PSSI, apa yang diminta kita ngikut ya. Tidak ada masalah. Karena mungkin besok tanpa penonton mungkin juga lebih aman lah. Tidak ada masalah ya, kita terima ya. Pertandingan tetap dilaksanakan pada malam hari ini Bali United dengan Persebaya di Stadion Jalak Harupat tanpa penonton. Dan besok juga dilaksanakan pertandingan Bayangkara FC dengan Persib Bandung di Jalak Harupat tanpa penonton. Sementara kasus kematian pendukung tim sepak bola ini mendapat sorotan dari masyarakat. Panitia penyelenggara dinilai tak siap menggelar pertandingan besar yang menyedot antusiasme penonton. PSSI juga harus melakukan evaluasi yang mendalam, mengingat ini bukan pertama kali dunia sepak bola berduka. Yang menerima musibah ini. Yang kedua, saya pikir ini menjadi sebuah catatan kelam lagi buat federasi sepak bola kita, bahwa korban jatuh lagi di stadion di mana tempat yang seharusnya menjadi tempat bersenang-senang buat para penggemar sepak bola justru berakhir menjadi sebuah kesedihan buat kita minggu ini dengan kabar tewasnya 2 orang bobotoh akibat crowd stadion yang sangat padat infonya. Saya pikir ini harus menjadi sebuah catatan buat kita bersama bagaimana evaluasi pada panitia penyelenggara, bagaimana kelalaian yang sekecil ini bisa menimbulkan korban yang akhirnya mencoreng kebesaran nama sebuah Piala Presiden itu sendiri. 2 orang supporter tim Persib Bandung meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga Persib Bandung melawan Persebaya di Stadion GBLA Bandung Jumat malam. Keduanya menjadi korban setelah berdesakan dan terhimpit di antara penonton lain saat hendak memasuki kawasan stadion. Tim Liputan iNews melaporkan. Audi Item, istri aktor Iko Uwais, mangkir dari panggilan penyidik Polres Metro Bekasi lantaran laporan pengeroyokan yang menimpa suaminya. Audi meminta untuk dijadwalkan kembali hari ini. Istri Iko Uwais, Audi Item, hari kemarin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Bekasi. Audi mangkir dari laporan Rudi, desainer interior terkait dengan dugaan pengeroyokan oleh Iko Uwais. Dalam hal ini, Audi masih sebagai saksi. Audi melihat langsung kejadian yang menyebabkan Iko Uwais sampai dilaporkan. Sebelumnya Iko Uwais sudah diperiksa pada 17 Juni lalu. Iko hadir bersama kakaknya Firmansyah yang juga turut dilaporkan terkait dugaan pengeroyokan. Akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari Audi. Namun dari pihak saudari Audi menyampaikan kepada penyidik kami untuk meminta waktu atau menjadwalkan ulang kembali. Karena yang bersangkutan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan hari ini, sehingga dari pihak saudari Audi meminta untuk dijadwalkan kembali.
Kapan Pak? Mundurnya sampai kapan? Induk Koperasi dan Serikat Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan mengancam mogok kerja jika pemerintah tetap menerbitkan Kepres Pengelolaan Serikat Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan. Mereka menilai keputusan Presiden Serikat merugikan pekerja bongkar muat pelabuhan. Menyikapi rencana penerbitan surat keputusan Presiden tentang pengelolaan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM di pelabuhan, Induk Koperasi dan Serikat Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan siang tadi langsung menggelar rapat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Mereka sepakat untuk menolak dicabutnya surat keputusan bersama 2 dirjen dan 1 deputi tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dan diterbitkannya keputusan Presiden tentang pengelolaan TKBM di pelabuhan. Penerbitan Kepres akan berdampak pada hilangnya legalitas koperasi TKBM yang nantinya akan merugikan para pekerja, koperasi, UKM, dan Serikat Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan. Kita ingin berinvestasi silakan, tapi yang pasti koperasi ini yang menjadi pilarnya di dalam proses pembangunan yang ada di pelabuhan dan sebagainya, yang ada bagaimana mereka dilibatkan dan sebagainya. Bukan koperasi ini akhirnya dijadikan sebagai lembaga yang hanya formalitas saja dan sebagainya. Artinya apa? Kita menolak kapitalisasi dan liberalisasi yang ada di pelabuhan, itu kuncinya. Jika Kepres tersebut tetap diterbitkan, maka para pekerja pelabuhan mengancam akan menggelar aksi mogok massal. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemuda terluka akibat terlibat tawuran di depan Pasar Pacar Keling, Surabaya. Polisi meringkus seorang tersangka dan memburu 1 orang lainnya. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di depan Pasar Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Akibatnya, ES 24 tahun mengalami luka parah di kaki kiri setelah dianiaya dengan sebilah celurit. Tak butuh waktu lama, IR pelaku penganiayaan ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Indra Kila, Surabaya. Pemuda 24 tahun ini hanya bisa pasrah saat diamankan di Mapolsek Tambak Sari. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Buat apa ini celurit besar kayak gini? Itu kan buat jaga-jaga, Pak. Setiap tahun baru tuh mesti gangster mau menyerang. Jadi siap balas itu ya. Ini sama korban ini sebelumnya punya dendam atau gimana? Oh enggak. Terus kenapa kok nyerang? Cuman sama teman. Yang lain permusuhan tidak ada. Ya, jadi ada kata-kata yang tidak sepatutnya dan sewajarnya, itulah yang mengakibatkan kedua lain berdelai. Di antara 5 atau 6 orang yang datang ke tersangka tadi, ada salah satu korban ya yang sempat dibacok oleh tersangka dengan menggunakan ini sarana celurit ini. Hingga kini polisi masih mengejar seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Aksi adang truk demi konten kembali terjadi dan viral di media sosial. Kali ini 3 orang remaja nyaris tertabrak saat nekat mengadang truk di Kabupaten Tangerang, Banten. Meski sudah banyak memakan korban jiwa, namun aksi adang truk demi konten di media sosial masih saja dilakukan sejumlah remaja. Dalam rekaman kamera pengawas pada 17 Juni lalu, 3 orang remaja nekat mengadang truk yang melaju di Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi berbahaya yang dilakukan para remaja ini memang sudah sering terjadi. Meski sudah dilarang oleh warga, namun mereka tetap kembali melakukan. Resah, sangat resah karena mereka kadang-kadang kan kita lihat dengan mata kepala langsung mereka di tengah jalan ngejagain mobil yang sedang begitu kencangnya. Kita kan melihat. Kini ketiga remaja di bawah umur tersebut sudah diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan didampingi orang tua. Intervensi ya, agar tidak terjadi jatuh korban, baik anak-anak tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Jadi preventive strike yang kita kedepankan. Kemudian secara persuasif kita panggil orang tuanya, kita titipkan bahayanya ya apabila mereka melakukan penyetopan kendaraan di jalan raya.
Tak hanya itu, polisi pun berencana akan melakukan himbauan ke sekolah-sekolah agar para remaja tidak melakukan aksi hadang truk yang membahayakan jiwa ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang remaja di Sleman, Yogyakarta tertembak senapan angin milik temannya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak bisa diselamatkan. D, remaja asal Sleman, Yogyakarta meninggal dunia usai tertembak senapan angin temannya. Peristiwa berawal saat pelaku FAP memainkan senapan angin milik Y yang baru pulang dari berburu burung. Naas senapan tersebut masih berisi peluru dan meletus hingga pelurunya menembus dada kanan korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Ke teman-temannya dan tanpa disadari bahwa ternyata itu senjata api berisi dan akhirnya mengenai rekan mereka yang berinisial D. Kemudian karena ada keluhan sesak berat oleh si D, kemudian si TSK dan pemilik senjata berikut korbannya mengendarai motor bertiga menuju ke rumah sakit PKU Gamping untuk mendapatkan penanganan. Dan dari rumah sakit PKU Gamping kemudian si inisial D ini dinyatakan meninggal dunia. Seorang buruh penebang tebu diberi upah uang mainan oleh sang mandor. Aksi mandor terungkap saat buruh tersebut membelanjakan uang mainan ke toko sembako. Bosnya mana bosnya? Video Sunardi, seorang kakek buruh tebang tebu di Tulang Bawang Barat, Lampung, viral di media sosial. Pria lanjut usia ini hendak membeli ayam potong menggunakan uang hasil pekerjaannya menebang tebu. Sunardi tak menyadari uang yang diterimanya sebagai upah dari mandor ternyata uang mainan. Pemilik kios awalnya mengira uang yang digunakan Sunardi merupakan pecahan uang baru. Ternyata uang itu adalah uang mainan yang sering digunakan anak-anak. Ini uang baru, ini apa uang apa, ini uang baru ya, uang baru. Aku juga nggak ngerti. Ya. Dilihat-lihat banyak orang, ya. Uang mainan, kayak gitu. Nah, aku, masya Allah. Gitu. Nah, setelah Mbah tahu, ternyata itu memang uang mainan. Mbah tahunya setelah dikasih tahu sama pedagang-pedagang itu ya. Iya. Pria berusia 80 tahun ini menerima upah sebesar Rp470.000 dari pekerjaannya menebang tebu. Sunardi akhirnya kembali ke rumah sang mandor untuk menukar uang mainan yang ia terima. Sang mandor beralasan lalai setelah bermain bersama cucunya. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Haryadi, iNews melaporkan. Transjakarta menambah 5 rute perjalanan baru. iNews Pagi akan kembali usai jeda berikut.